Sinopsis ketiga dari film yang berjudul 4x4 sama dengan 16, perbuatan para penjahat harus dibalas. Pada episode pertama dan kedua diceritakan di situ bahwa pemilik mobil, yakni dokter kandungan yang bernama Ferrari atau Tuan Ferrari, berhasil menjebak seorang pencuri mobil atau orang yang melakukan kriminalitas untuk menjarah isi dalam mobil. Pada episode yang lalu, pencuri ini berhasil memasuki mobil dan ternyata dirinya ketika berhasil menggasak isi mobil, dia tidak bisa keluar. Di dalam mobil, pencuri ini berusaha sekuat tenaga dengan berbagai cara dan seluruh cara ditempuh untuk bisa keluar dari dalam mobil, namun hasilnya nol besar. Pencuri ini berusaha untuk memecahkan kaca mobil, menggedor, menendang, dan melakukan segala daya upaya, ternyata hasilnya tidak ada. Dan pada episode yang 2 kemarin, di tengah kegalauannya, di tengah depresinya dan stresnya, dia berusaha untuk menenangkan diri dengan cara mencari hiburan, dan dia menemukan perangkat audio di dalam mobil yang berplat AA755LT yang menurut Google plat ini adalah plat mobil di Kabupaten Magelang. Pencuri tersebut berhasil menyetel audio dan memplaynya dan mencari hiburan berupa lagu-lagu yang bisa menenangkan dirinya. Perlu diketahui bahwa pencuri ini sudah semalam berada di dalam mobil dalam keadaan lelah dan dia sempat tertidur di dalam mobil. Dan pada kesempatan kali ini, pada episode kali ini, yakni di episode ketiga dari film 4x4 sama dengan 16, di mana mobil dengan plat AA ini sama sekali tidak bergeming, walaupun si pencuri ini berusaha untuk meronta-ronta dan keluar dari dalam mobil. Dan kali ini apa yang terjadi? Si pencuri ini berusaha untuk meronta-ronta dan keluar dari dalam mobil. Dan kali ini apa yang terjadi? Ternyata si pemilik mobil ini mengkontrol mobil dari jarak jauh. Si pemilik mobil ini menghidupkan AC dari jarak jauh dan menghidupkan AC dengan tekanan tinggi. Usaha si pencuri untuk keluar dari mobil ini pun nol besar, sementara di dalam ruangan mobil sungguh sangat dingin karena si pemilik mobil ini ingin menyiksa si pencuri dari jarak jauh dengan mengkontrol panel on off AC, dan AC saat ini di dalam ruangan mobil bersuhu sangat rendah. Dan si pencuri sekali lagi berusaha untuk mengotak-atik panel yang ada di dalam mobil supaya kondisi ruangan, hawa, suhu AC ini bisa naik. Suhu semakin dingin dan semakin dingin, dan si penjahat ini tampak kebingungan. Si pencuri ini kebingungan dan ia ingin sekali mematikan saluran AC, tetapi hasilnya nol besar. AC keluar dari arah manapun lubang yang ada di dalam mobil ini, dan dia sekali lagi saat ini sangat merasa kedinginan yang sangat, sementara dia berusaha untuk melepaskan lilitan di paha untuk melepaskan baju yang tadi dia lilitkan, sementara dia gunakan celana, dia sobek celana untuk melilit lubang peluru yang mengenai paha, dan bajunya dia pakai saat ini. Dan dia berusaha untuk mengganjal setiap lubang dari keluarnya udara dingin di setiap ventilasi AC mobil ini. Dia lakukan berbagai cara supaya AC ini tidak dingin. Dia tutupi lubang-lubang. Sementara dia masih saja kedinginan. Si pencuri ini sungguh sangat naas. Apakah dia akan mati kedinginan di dalam mobil ini?
Dia tidak bisa tidur, dia meringkuk dalam kondisi yang sangat dingin. Ya, ini sungguh sangat mengurangi tenaga dan membuat kondisi tubuhnya semakin kacau dan semakin parah, semakin lunglai, semakin tidak menentu antara depresi, stres, kedinginan, dan tiadanya jalan upaya untuk keluar. Semuanya menjadi satu kegalauan yang sangat. Dia menyelimuti dirinya dengan karpet mobil, dia tutupi semua jalan ventilasi AC yang memungkinkan AC untuk keluar, dia tutupi semuanya, dan dia tidak bisa berbuat apapun. Dan akhirnya saat ini dia bisa tertidur setelah dari jarak jauh si pemilik mobil ini rupanya mematikan AC. Tapi apa yang terjadi sekarang, begitu dia matikan saluran AC, tidak ada lagi pendingin di dalam mobil karena si pemilik mobil ini telah meremot dari jarak jauh. Namun yang terjadi setelah AC mobil dimatikan, yang terjadi adalah suasana yang sangat panas. Dia saat ini kepanasan, panas yang sangat, dan kondisi di luar sedang turun hujan, dan dia merasakan kepanasan yang sangat panas karena tidak ada AC. Sebagaimana keinginan dia tadi, meronta-ronta minta supaya AC dimatikan, dan saat AC dimatikan rupanya tidak ada lagi suhu udara dingin. Si pencuri ini merasa kehausan yang sangat haus karena tidak ada AC. Udara sangat panas sementara semuanya AC tertutup, dikontrol dari jarak jauh. Ya, dia harus melukar semua bajunya. Ya, dia membaca buku petunjuk mobil, mungkin dia akan dapati sesuatu. Ya, dia makan buku, dia ambil sesobek buku, dia makan tisu, dia makan kertas, dia makan segala apa yang bisa dia makan untuk mengganjal perutnya. Dia merasa tersiksa di dalam mobil ini. Sungguh seperti orang yang kurang waras. Ya, dia mencari hiburan berupa, ya, dia tempelkan, dia menemukan sebuah, dia menulis tulisan yang seperti orang berada di dalam penjara. Benar-benar orang ini seperti berada di dalam penjara. Ya, dia tempelkan stiker yang dia temukan, buku stiker milik anak-anak bergambar dinosaurus, dia tempelkan di langit-langit mobil. Ya, dia oret-oret dan dia minum apapun yang bisa dia minum. Dia minum air kencingnya sendiri. Dia mungkin minum minyak wangi atau apa yang bisa dia minum. Ternyata dia tidak mendapatkan apapun untuk berusaha untuk mempertahankan dirinya. Dia tersiksa. Hidupnya kini walaupun berada di dalam mobil mewah seperti orang di dalam penjara. Sungguh inilah yang ingin dicapai dan diraih, yang dicita-citakan oleh dokter kandungan yang bernama Ferrari, bahwa dia telah berhasil menghukum pencuri yang sudah pernah menggasak mobil milik dokter kandungan. Si dokter kandungan ini pernah merasakan bagaimana dirinya merasakan kerugian yang sangat banyak setelah 10 kali terjadi pencurian dan penggasakan terhadap mobil dan barang yang ada di dalam mobilnya.
Dia makan apapun yang bisa dia makan. Tidak tahu apa yang terjadi. Sungguh dirinya ini, pencuri ini, seperti berada di dalam, benar-benar berada di dalam penjara. Walaupun kehidupannya berada di dalam mobil mewah. Dia coret-coret. Dia makan apa yang dia bisa makan. Dia makan tisu, makan kertas. Dia tidak bisa meronta-ronta. Karena mobil ini memang masih tidak bergeming dan beratnya minta ampun sehingga goyang saja pun tidak ada suspensi dalam mobil ini. Dan orang dari luar tidak bisa melihat ke dalam karena mobil ini sungguh sangat gelap. Walaupun orang dari dalam mobil ini bisa melihat ke luar, tapi orang lain dari luar mobil tidak bisa melihat ke dalam mobil ini. Ya, sekali lagi dia berada di dalam penjara. Entah apa yang terjadi, kondisi kejiwaannya sangat labil sekali dan dia ingin bunuh diri. Sekali lagi, dia merasakan kelaparan, kelelahan, infeksi yang luar biasa pada pahanya. Dan dia tidak bisa melakukan apapun hari demi hari, malam berganti siang, siang berganti malam. Ya, dia mencoba untuk segala cara dilakukan. Apa yang terjadi? Ya, dia mulai kelelahan dan terlelap dalam kelelahan yang sangat disertai depresi dan stressing yang sangat tinggi. Infeksi yang mulai menjalar ke seluruh tubuhnya karena tidak ada pertolongan. Tidak ada obat antibiotik yang bisa untuk menahan penyebaran virus maupun bakteri. Akibat peluru yang dia tembakkan ke kaca depan ternyata meleset dan menuju peluru tersebut ke arah pahanya. Dia akhirnya tidur dalam kelelahan dan stressing yang sangat tinggi. Depresi yang menyelimuti dirinya, kegalauan. Antara percaya atau tidak, halusinasinya berkembang liar kemana-mana di dalam mimpi. Inilah episode 4x4 yang ketiga. Dan kita akan teruskan ke episode berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih sudah menonton ini. Dan kita lanjutkan ke episode keempat.